Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, para alim ulama, para asatizah dan ustazat dan karyawan karyawati, ikhwan akhwat, keluarga besar Yayasan Lajnah Khairiyah Musyarakah Bangkinang yang saya muliakan, yang saya hormati dan insya Allah selalu dikenang. Alhamdulillah di hari ini, di hari Jumat yang merupakan hari raya pekanan umat Islam, kita beraya pula di sini, ya, dalam rangka menghidupkan, mensyiarkan, mentakmir Masjid Haya binti Abdul Aziz Al-Khudar ini sebagai amanah kita bersama yang akan kita pikul bersama, karena orang mewakafkan supaya dimanfaatkan, dan sebaik-baik manfaat daripada rumah Allah setelah mendirikan salat adalah menghidupkan majlis-majlis ilmu yang tuan-tuan dan perempuan sendiri dah hafal dan sangat tahu berapa besar fadilat kita duduk dalam menuntut ilmu ini. Mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, waktu antum yang mahal yang antum alokasikan dan investasikan untuk kegiatan seperti ini dinilai sangat tinggi oleh Allah Taala. Pokoknya yang menggali tinggi gali, ya, mungkin dalam sejam kita belajar
nanti diganti dengan yang lebih baik lagi. Ada saudara atau kerabat kami dulu biasanya memotong, tahu memotong enggak? Beliau memotong leh, melukis, melukis batang gotang. Biasanya setelah subuh, kadang subuh pun di jalan. Tapi karena waktu itu ikut kajian subuh, dek moluan kayak mondo nyambung isi. Akhirnya ditunggu sampai selesai kaji. Sementara saya tahu nengok jam dia. Tiyalah musik mondo mengaji sampai terbit matahari. Tapi subhanallah, setelah kajian baru berangkat memotong. Seperti hari biasa. Dulu jam 11 selesai, sekarang jam 11 sebelum sampai jam 11 sudah selesai juga. Subhanallah, barakah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, amananlah janji ya anak-anak pergi makan miso, sate, potong air ke. Sebenarnya santapan kita di petang hari ini lebih lezat daripada sate yang akan dimakan. Padahal sate kok, sate penyasawan nanti di surga Allah berikan. Apa makanan surga di surga? Ustaz? Awal makanan ahli surga. Lupa kan ya? Ada yang terkenang tak? Ada yang ingat tak? Kan lupa kita. Yaitu min kabidil hut, dari jantungnya ikan hiu. Nak tasoloma, insyaallah sama-sama bersua di sana nanti, insyaallah. Jadi tidak main kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Amadon terlambik-lambik so tak bosok cai. Tak masuk kalau dia terlambik tolong dicari. Oleh sebab itu kita berharap mudah-mudahan kita mensyukuri kebersamaan ini. Insyaallah tak satu pun kita merasa berat di hati. Kita duduk bersama dari lembaga ini, mudah-mudahan semakin terikat dan semakin dekat. Ini masya Allah kita duduk dengan para masyayikh, dengan ustaz-ustaz yang saya sendiri merasakan ketika berkali-kali ikut daurah dengan syekh-syekh, pesertanya juga syekh-syekh. Bayangkan, kami di Madinah waktu belajar, profesor doktor belajar sama muridnya sendiri. Jadinya lah profesor yang ngajar Masjid Nabawi, murid beliau belum profesor, tapi karena ilmu murid ini dibutuhkan, maka dia pun siap duduk bersama. Yang hadir juga ada mahasiswa baru, termasuk kami waktu itu masih mahasiswa baru. Ini juga menjadi motivasi bagi kita. Masya Allah, ada Ustaz Alisman, Ustaz Edi, Samuel Haryadi, Kiai Ali, Ustaz Erlis, dan Buya Kodang, Masya Allah. Dan Ustaz-Ustaz lain, ada Ustaz Fikri dan sebagainya, Ustaz Sukri. Ustaz Sukri itu Buya Kodang Darunna, Masya Allah. Dan masih banyak. Tapi Masya Allah, Ustaz Abdul Rahim, Ustaz Jona, Ustaz Radi. Semua Ustaz, ada Imam Sudesa, Syekh Husnu, semua Masya Allah. Jadi kita sekarang duduk bersama ini, andainya hanya sekedar bergantian atau tukar senyum-senyum saja, itu sudah luar biasa, apalagi ada mengaji pula. Dan insya Allah tidak lama dah sampai selesainya, insya Allah ta'ala. Jam 5.30 lah boleh selesai Ustaz Muharidi. Jam 5.30 atau 5.30? Lama sekali? 5.30? Kalau lama sekali bagi tahu aja Ustaz, 4 jam kami tak buat, dah cukup dah. Pokoknya tidak ada tidak ada yang payah-payah. Ya, Ustaz, kami tahannya hanya 3 jam saja, boleh juga. Terlalu dekat. Kurang dekat. Kurang dekat. Masya Allah.
Jika lo dekat suaranya tambah indah ya. Baik, syukran. Dan semoga majelis ini juga menjadi majelis, kalau orang menyebutnya majelis salawatan ya, kita majelis yang banyak di dalamnya salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau secara i'rab sebenarnya bukan salawatan, salawatin. Jadi banyak salawatnya. Ya, orang menyebutnya salawatan, kita menyebut salawatin karena secara nahwu lebih tepat. Baik, kita sudah masih dalam kitab Mujmalu Usuli Ahli Sunnati wal Jamaah fil Aqidah, garis-garis besar kaidah atau dasar-dasar akidah ahli sunnah atau ahli sunnah dalam berakidah. Kita sudah membahas pendahuluan tentang makna akidah, yaitu suatu ikatan yang kuat, suatu ikatan yang kuat, atau dalam istilah keimanan yang pasti, keimanan yang pasti, yang tidak ada sedikit pun keraguan padanya, Kemudian beberapa istilah, siapa yang dimaksud dengan as-salaf sudah kita bahas, bahwa salaf itu bukan hanya sekedar generasi pertama, tidak. Tapi kalau generasi pertama masuk di dalamnya orang-orang yang termasuk orang-orang kafir di generasi pertama juga nih, atau kaum, kalau sudah masuk di masa tabi'in, masuk juga kaum Mu'tazilah, masuk kaum Syiah, masuk kaum ini. Enggak, dia memang dari karena mana asal adalah orang terdahulu, tetapi bukan sembarang terdahulu, dari jenis tertentu. Dan sudah kita sebutkan bahwa istimewanya as-salaf as-salih, yaitu sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, tak satu pun yang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aliran banyak, tetapi tak satu pun mereka yang terlibat. Ya, kita lihat di penghujung zaman sahabat, lahir aliran Khawarij, tak ada sahabat yang terlibat. Lahir aliran Syiah, tak ada sahabat yang terlibat. Lahir aliran Qadariyah, tak ada sahabat yang ikut. Lahir dan masih banyak aliran-aliran. Itulah sebabnya Allah SWT ketika menyebut fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Andainya mereka beriman seperti kalian beriman, mereka dapat hidayah. Oleh sebab itu maka kita mempelajari akidah as-salaf as-salih, yang mana dijamin tak tersesat dan menyimpang sedikit pun. Dan kita juga bahas siapa yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian orang, Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia seperti ini, Ahlus Sunnah di Arab Saudi seperti ini, Ahlus Sunnah di Afrika seperti ini, Ahlus Sunnah di India seperti ini, Ahlus Sunnah di angkasa seperti ini, Ahlus Sunnah di langit lain lagi. Dah, Ahlus Sunnah semuanya di dunia sama. Siapa? Al-mustamsikuna bis sunnah, ya, yang berpegang teguh pada sunnah dan mengamalkannya dalam keyakinan, dalam ibadah, dalam muamalah dan akhlak dan adab. Ya, dan sudah kita tegaskan berkali-kali, seperti yang tegaskan para ulama, bukan hanya akidah saja, tidak. Akidah itu harus berimplementasi pada ibadah, harus teraplikasi dalam akhlak dan adab, dan harus terbukti dalam hubungan antar sesama kita dalam muamalat. Tapi pada hari ini kita lanjutkan dengan qawaid wa usul fi manhajit talaqqi wal istidlal. Beberapa kaidah dan usul, yaitu landasan pokok, dinamakan dengan kaidah karena dia tetap. Kalimat qa'ada yaqudu, yaitu duduk. Orang duduk beda dengan orang yang
berdiri. Orang berdiri pada umumnya belok lengong kiri, lengong kanan. Kalau orang duduk tidak, biasanya tetap. Kemudian orang yang duduk lebih kokoh daripada orang yang berdiri. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Maka kalimat kaedah artinya dia tetap dan kepadanya dikembalikan segala sesuatu. Wa usul, dan usul artinya asl. Aslus syajara, rumpunnya. Aslus syajara, rumpunnya atau akarnya. Dari sini, dari akar ini tumbuh batangnya dan dahan-dahannya dan daun-daunnya, kemudian bunganya, putihnya, seterusnya buahnya. Jadi bila kaedahnya tidak kokoh dan bila akarnya tidak kuat, maka akan terlihat hasil daripada buahnya berbuah kadang tapi penuh ulat. Ini berbuahnya sebab kaedahnya tidak kokoh, maka amalannya tidak tetap. Makanya seperti yang saya katakan tadi, sehingga Ahlussunnah di Makkah dengan Ahlussunnah di Indonesia berbeda. Tidak. Kalau kita tidak, Ahlussunnah dimanapun sama. Ahlussunnah dimanapun sama. Dan kita, imam kita bukan imam mazhab dan aliran. Imam kita adalah yang kepadanya seluruh umat beriman, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak bingung, imam kamu siapa? Imam saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang bingung dia, kamu bisa langsung dengar Nabi alaihi salatu wasallam? Kita iya, saya biasa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tiap hari. Dah ada mudah-mudahan. Saya biasa dengan Nabi setiap hari. Gimana? Dengan sunnah-sunnahnya. Dikatakan kepada Abdullah bin Mubarak, seorang ulama yang disebut oleh Ibnu Hajar jumi'at fi jami' khisalil khair. Apa katanya? Aina anta ya Abu Abdurrahman? Qala ana kuntu ma ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'an Nabi wa ashabihi. Kalau orang-orang sekarang mengira dia bertemu Nabi dan para sahabat dalam keadaan hidup. Tidak. Kuntu ma'a sunanin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa athari sahabah. Jadi kita hidupkan mereka, hidupkan sunnah-sunnahnya, hidupkan athar dari sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan dengan bertemu langsung. Ini kadang-kadang mengklaim nanyakan hadis sahih langsung ke Nabi. Masya Allah, Imam Bukhari tidak dapat mengqabah itu. Ini orang ya, orang ibadahnya tak jelas bisa nanya hadis sahih ke Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, apa sebab? Kaedahnya tidak kokoh, kaedahnya tidak benar, akarnya tidak menghunjam jauh. Maka Allah sebutkan perumpamaan kalimah thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha thabit wa far'uha bis sama'. Jadi seperti mana ditanam dulu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disiram oleh para sahabatnya, kita juga seperti itu dalam berakidah. Nah, makanya kaum muslimin ahli sunnah wal jamaah punya kaedah-kaedah dan punya akar-akar, dasar-dasar yang kokoh biman hajit talaqqi wal istidlal, dalam metode talaqqi. Apa makna talaqqi? Yaitu dalam menuntut ilmu, mencari ilmu. Talaqqaitul risalah, saya menerima surat. Talaqqaitul ilmah, saya menerima ilmu. Talaqqaitul Quran min fi Rasulillah, saya menerima langsung Al-Quran dari mulut Rasulullah, seperti kata Ubay atau seperti kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi talaqqi adalah menerima langsung akidah. Dari mana Ahlussunnah mengambil akidahnya?
Ini yang akan dibahas oleh Syekh Badad. Wal istidlal, setelah dapat ilmunya, setelah kita talaqi dalilnya, bagaimana kita menggunakannya? Sebab kalau salah menggunakan, rencana membuat bakwan, hasilnya godok Bangladesh. Pernah dengar godok Bangladesh? Mau diajarkan? Bisa juga, tidak mahal. Ya, tidak mahal ya, tinggal bahan tepung aja. Sama dengan apa? Dia nak buat apa? Nak membuat bakwan, tapi salah mengolahnya, jadi godok Bangladesh, tidak jadi bakwan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahan benar tapi olahannya tidak benar. Nak buat kuabu, akhirnya jadi pici, jadilah masalah kan tak jalan lamaknya ininya lawe pesawanya kan. Jadi coba bayangkan kaum muslimin dan muslimat, ini akan kita lihat bagaimana caranya orang-orang yang tak punya usul yang kuat dalam beristidlal. Lucu kadang dia mengambil dalil, lucu dalam pengambilan dalil. Geli kita menengoknya dia mengambil dalil. Ya, tadi baru ada yang bertanya selesai khutbah tadi, Ustaz, katanya dalam Al-Quran ada dalil yang menghalalkan musik. Tadi dalil, tidak sabun dirinya, tidak sabun. Iya, kita tahu. Sebab kalau disebutkan nanti, tidak akan jauh dari cara istidlal yang disebutkan oleh penulis kitab Fiqhul Musiqa. Apa nama bacanya enggak? Fikih musik. Dia sabu ini buku aja lah, Fiqhul Musiqa. Nanti dalilnya wa zayyana as-samaa ad-dunya bi zinatil kawakib. Kami hiasi langit dengan bintang-gemintang. Sebagai mata memerlukan pandangan yang indah, telinga pun memerlukan bunyi yang indah. Ini dalil, coba baca ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Tujuannya bukan apa? Bukan untuk menikmati, tujuannya untuk mentadabburi, untuk mengakui bahawa bintang-bintang demikian ada yang menciptakannya. Kalau dia ciptakan dengan indah, maka dia pasti lebih indah. Dia ciptakan dengan teratur, dia pasti lebih teratur dan lebih hebat. Itu yang dimaksud dengan Al-Quran. Bukan untuk menghalalkan semua yang indah halal ditengok. Kalau gitu nanti banyak cewek yang kita tengok terus. Sebab indah-indah sekali nampak mata. Apakah halal dengan itu? Ini yang masih maksud lucu istidlalnya. Istidlalnya lucu. Cuman penggemar yang seperti ini ramai. Ya, yang seperti ini ramai. Apa sebab? Karena sesuai dengan yang diinginkan. Yang penting asal cerdas, benar atau tidak jadi masalah. Ini yang kita maksudkan dengan manhaj al-istidlal. Manhaj al-istidlal. Misalnya ayat laisa kamitsli syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah satu pun. Ya benar, ini ayat. Kalau Ahlus Sunnah menjadikan ayat ini untuk mengisbat sifat-sifat, tapi subhanallah, karena salah dalam istidlal, akhirnya menjadikan ayat ini untuk menafikan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala, seperti akan kita lihat insyaAllah Ta'ala. Oleh sebab itu, maka metode, kaedah-kaedah dalam manhaj talaqi dan istidlal menentukan hasil. Rumus keliru, hasil keliru. Kalau belajar matematik, mana guru matematik? Kalau salah rumus, apa hasilnya? Tidak usah hasil yang betul kan? Mesti salah hasilnya. Bisa beri contoh? Kami dulu belajar rumus fisika kimia, dibuat guru kami waktu itu rumus 1 tingkat 2 tingkat. Sudah itu pas latihan buat 5 tingkat ujiannya. Yang 2 tadi alun ngerti. Dibuat 5 dah. Akhirnya bapak tu bertanya, buyan tu apa guna belajar kau buyan? Nya sinus kosinus tangen ya kan? Tu apa guna belajar jalangnya.
Inyo ndak apa jalan dia bapak coro untuk apa belajar. So dia kan jalan. Iko belajar misalnya kalau ada rumus persamaan fisika, ada yang tentu makna rumus persamaan? Nah, guru fisika. Hah? Rumus persamaan. Hah? Enggak ada yang tentu salah. Hah? Enggak ada yang tentu. Berarti maju dulu, guru kami dulu. Ini rumus tak terpecahkan oleh ahli fisika dunia selama lebih dari 30 tahun. Selama lebih dari 30 tahun, peraih Nobel pun tak bisa memecahkannya. Tapi dengan izin Allah, kemudian ada seorang, masya Allah, putra asli Indonesia, ya, dengan jenggot panjang. Waktu itu pas pula ada yang ngomong semakin panjang jenggotnya semakin goblok. Nah, kemudian celana cingkrang dan rajin sholat 5 waktu ke masjid dan bawa Quran kemana-mana. Tinggalnya di Saudi Arabia. Nah, waktu itu ciri-ciri teroris bawa Quran kemana-mana, rajin sholat 5 waktu di masjid, kemudian celana cingkrang. Ada semuanya pada pribadi ini. Beliau adalah Yogi. Mana Yogi tadi? Yogi, masa enggak tahu antum kembarannya? Yogi Erlangga. Yogi Erlangga, kampungnya kampungnya Tasik. Tasik enggak tahu juga ya saya. Tasik bukan Tasik dalam dunia persilatan. Ya, Tasik Malaya. Masya Allah. Orang dulu mengira orang-orang seperti ini tampilannya pasti tidak suka atau tidak menghormati adab kemanusiaan. Ketika dia menemukan rumus ini, semua negara maju dunia ingin membeli hak ciptanya, tetapi beliau tidak menjualnya karena dia mewakafkannya untuk umat manusia. Jadi hak ciptanya padahal menghabiskan dana penelitian lebih kurang 7,2 miliar. Itu nak bisa watur nyawa 7 juta Allah potong lah pajak sekian kan. Jadi makanya 7,2 miliar dana penelitian. Saya Andri kalau buat penelitian dia 7 juta 20 enggak ada main lah. Ya, buat dana penelitian harus kalau di Malaysia unlimited. Ya, kalau termasuk juga Arab Saudi. Kalau di awak enggak. Ya, jatuh ke dalam ayo matu deh. Allah selesai penelitian pitilah lebih Allah Ustaz. Akhirnya penelitian yang harusnya dikerjakan dalam 2 tahun selesai dalam 2 hari. Allah Ustaz. Ini beliau menelitinya selama berapa tahun saya lupa, tapi menghabiskan dana lebih kurang 7,2 miliar melalui melalui Arab Saudi ke Jerman. Akhirnya diwakafkan untuk umat manusia. Tahu gunanya? Ini bisa menghemat pembiayaan dunia pertambangan, dunia perhubungan, baik udara, darat dan laut sampai 65% penghematan pengeluaran. Nah, itu kembangkan oleh guru-guru fisika gitu tuh. Nah, hak ciptanya sudah beliau wakafkan. Tapi berarti boleh kita pakai kan? Boleh kita pakai? Nah, antum dekat kampung ini cari nanti. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi, bila salah rumus, dalil bisa benar, tapi olahannya tak benar, hasilnya. Nah, guru matematik. Secara plus. Ulang lagi. Kalau rumusnya tak benar, hasilnya pasti salah. Itu yang terjadi. Berapa banyak dalil yang sahih, tetapi cara olahan dalil yang tidak sahih. Maka saya di sini ingin menjelaskan sedikit secara ringkas bagaimana kita mengolah hal tersebut supaya hasilnya benar. 1. Al-awwal masdarul aqidati huwa kitabullah wa sunnatu rasulih
sallallahu alaihi wasallam as-sahihah wa ijma'us salafis salih. Ingat ikhwan, ini penting ini. Ini penting sekali. Landasan atau referensi dalam berakidah: satu, kitabullah, kitab Allah; dua, sunnah Rasulullah yang sahih; tiga, ijma'us salafis salih. Padahal dalil, bagi yang pernah belajar di pondok, dalil itu terbagi berapa? Dalil bagi berapa? Akli nakli, itu ilmu kalam nu. ilmu kalam. Nah, dalil syar'i kan dah belajar ke Umi Nur Ando ampe sah Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma', Al-Qiyas. Di sini kenapa tidak pakai? Iya, kenapa tidak bisa pakai? Nah, dengan baik. Nah, ya. Sebab para ulama akidah menyebutkan untuk mengenali sesuatu dengan baik dan benar. Baik dan benar. Hanya melalui salah satu dari tiga cara, tidak ada keempat. Yang pertama, siapa yang tahu? Tambang pulang dan baik. Menengok langsung, ahsant. Sudah itu? Capek banget. Ini kedua dulu. Melihat yang seumpamanya, semisal dengannya. Yang ketiga, melalui berita yang sahih. Bapak tambang ke kini? Bapak tambang ke daik? Apa janji tadi? Cukup 1,000? Sama ibu. Modernnya buat 5,000, tak pejar lah. Dek, tak ada tukul 5,000 lah. Anda apa dah bagi 2 juga kadang. Ambil tu. Kalau kuang mereka sabun lah. Sampai rumah laku doi. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi melihat langsung masalah akidah, pada umumnya keyakinan. Sah? Benar? Misalnya melihat azab kubur. Siapa yang siap melihat? Ada? Tidak ada. Tidak mungkin membuktikan azab kubur dengan melihat. Sebab siapa yang sudah melihat, tamat. Tidak balik. Jelas? Maka pendekatan pertama tidak bisa dipakai. Itu baru azab kubur makhluk, apalagi mengenali Al-Khaliq Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak mungkin pakai pendekatan ini. Yang kedua, melihat yang semisal dengannya, padanannya, yaitu mengkiaskannya, bisa dianalogikan. Baik. Ada enggak yang sepadan dengan azab kubur? Enggak ada kan? Baik. Yang mirip dengan Dajjal? Ada. Yang seperti Dajjal ada enggak? Wangi banyaknya. Cuman yang seperti Dajjal hakiki enggak ada. Terus antum percaya dari mana? Inilah pentingnya. Jadi mengkiaskannya dengan yang lain enggak bisa. Makanya ketika orang sudah memahami ilmu qiyas dalam masalah ini, ilmu cocok logi, akhirnya kiamat terjadi tahun lalu. Sah? Iya kan?
Kan terjadi tahun lalu. Arab Saudi sudah kembali ke jahiliyah katanya. Subhanallah. Kemudian di bulan Ramadan 2 tahun yang lalu terjadi dentuman keras di pertengahan, di malam Jumat pertengahan Ramadan. Boswa, ile boswa, bunyi lelo pun tak ada malam dulu. Ini gara-gara ilmu cocokologi tadi, main analogi, main ilustrasi, main kias, sampai ilmu gilologi, gilologi. Nah, ini kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi yang kedua ini dalam pendekatan akidah juga tidak boleh digunakan, dan banyak yang tergelincir dalam masalah akidah akibat menggunakan yang kedua ini. Nanti kita singgung sedikit. Dia siap-siap aja tersinggung, kan mau disinggung nih. Siap-siap aja tersinggung. Khususnya Buya Sukri. Itu belajar lu di pondok kan sama kita nyanyi solo salah. Kalau ada ustaz mau ustaz dah, buat kita. Asal aja jo. Enggak punya itu yang kita dapat, itu yang kita pelajari. Buku masih ada di dan ustaz. Kau nak muzakarah bisa aja. Ada di mana? Nah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ya? Yang ketiga, melalui berita yang dapat dipercaya. Al-khabarus shadiq. Nah, tuan-tuan tahu enggak berapa jumlahnya berita yang dijamin validitasnya, maksum dari kesalahan? Memang perlu ngaji, nampak? Memang perlu ngaji. Nah, iya. Yang tak pernah salah, maksum dari kesalahan. Satu, Al-Quran. Masya Allah. Yang kedua, sunnah yang sahih. Bukan sunnah aja, sunnah yang sahih, maksum. Karena ada Nabi SAW. Yang ketiga, ijma'. Ijma' la tajtami ummati ala dhalalah. Itu makanya kias tidak masuk. Oleh sebab itu, dalil akli dalam ilmu akidah bukan dalil pokok, tapi dia ada dalil penyerta. Berbeda dengan aliran-aliran yang menyimpang. Mereka menjadikan dalil akli adalah dalil utama. Sedangkan ahlus sunnah menjadikan dalil akli sebagai dalil pendukung. Karena secara akal, orang yang paling pintar di dunia menurut keedah atau menurut pandangan para filosof, manusia paling cerdas di dunia, Albert Einstein, itu di dunia modern. Kalau secara mutlak orang mengatakan Chuharis. Iya, Aristoteles disebut bapak pemikir dunia. Wafat tahun Antum belajar bisa apa ndak apal. Itu betul dua kami ndak abe. Wafat tahun 324 sebelum Masehi. Tapi jadi cocok-cocok logika enggak? Sebab ada pula Imam Fulan Abul Hasan Asy'ari wafat 324 Hijriah. Hanya cocok-cocok logika, tak pakai ilmu cocok logika dong. Nah, tidak pakai ilmu cocok logika. Kaum muslimin, ini keyakinan yang keliru bahwa Aristoteles manusia paling cerdas. Tonton silakan baca kitab Ibnul Jauzi, namanya kitab Al-Azkiya. Apa makna Al-Azkiya? Jamak zaki. Zaki artinya orang cerdas. Beliau
menyebutkan bahwa manusia paling cerdas adalah al-anbiya, para nabi. Dan nabi yang paling cerdas adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kenapa kita katakan nabi paling cerdas? Aristoteles yang menurut orang paling cerdas hanya sampai pada konklusi, natijah, alam seperti alam raya yang seindah ini, yang setertib dan tersistem seperti ini, mesti ada pencipta. Tapi ketika ditanya siapa pencipta itu tidak obek nih. Ndak obek. Di situlah lahir istilah faktor X. Acuaris menyebutnya faktor X. Kalau sempat polisi mengusut suatu kejadian kriminal, mereka hanya sampai pada identifikasi pelaku disebut faktor X. Selesai tidak penelitiannya? Selesai? Tidak. Berhasil tidak? Tidak berhasil mengungkap kasus. Sahih? Atau korbannya disebut Mr. X. Jadi juga tidak bisa dikembalikan jenazahnya. Kemana mau dikembalikan? Nah, kalau orang hanya bisa menyebut XXXX, tidak ada A-nya, itu masih cemen itu. Tidak pernah istilah cemen. Kalau X tidak ada A-nya, masih tidak paham orang. Masih jomblo itu. Ustaz Zainal Abidin mengatakan yang punya istri 4 Superman, yang punya istri 3 gentleman, yang punya istri 2 no comment. Real man, masya Allah. Yang punya 1 no comment. Enggak, yang belum beristri cemen. No comment. Berarti yang belum menikah berarti no comment. Berarti kita ini kalau di absen satu-satu semuanya masih cemen. Yang no comment berapa orang? Ramai juga, tapi yang cemen paling ramai. Kayaknya tidak ada yang di atas itu mah. Real man udah ada ya, apalagi yang Superman. Nah, gimana tolong di penjaminan mutu di upgrade kualitas keluarga besar Lajnah Khairiyah ini. Cuman kayaknya terbentur dengan aturan pusat nampaknya ya. Baik kaum muslim, ikhwani akhwati billah, ibu-ibu tolong jangan ditanggapi serius ya. Besok ikut pengajian lagi. Jadi makanya Aristoteles bukan orang tercerdas. Dia hanya sampai faktor X. Ilmunya ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Ilmunya hanya ilmu analogi, ilmu cocokologi. Kadang ada yang benar, ada yang salah. Padahal Nabi kita alaihi salatu wassalam, para nabi itu ilmunya menembus batas-batas ilmu yang diketahui oleh manusia biasa. Jelas? Makanya ketika antum menghadapi ilmu yang dibawa oleh Nabi menggunakan pendekatan teori Acuaris, maka akan terjadi kue lebih godang podo cuan. Pernah nengok kue lebih godang podo cuan?
Tahu cuannya? Cuan kue. Jadi godang kue pada cuan. Kalau jual aku, jual tu lah misalnya. Makanya keyakinan yang menggunakan rumusan-rumusan yang dihasil dari pemikiran-pemikiran Acuaris dan murid-muridnya. Acuaris Bapak yang terkenal Plato, Socrates, Alexander Agung. Kalau Socrates apanya? Kalau sesuatu yang saya ketahui dengan baik bahwa saya tidak mengenal sesuatu apapun. Iya, sehingga bunyi cito mati dalam keadaan mati sosial. Jalannya, nak dong kisah Socrates kene sekadar jumlah mu'taridha la mahalla min al-i'rab. Inyo mang suko berdebat. Jadi tiba pulang dombo piti dah. Bininya cerewet pula. Ahli ceramah. Siap bawa kawan pulang sampai di tomak berdebat mokak dumaru. Yang namanya ibu-ibu cerewet nongoloki mokak antunya lobby mokak dah dia ngato bini. Air tu dia ngato bini lidal tomak dia ada dalam rumah di bawa kawan kalu dia bawa meja kursi di lu. Masih jual ya. Ngato bini ndak je banti nak ngono. Akhirnya wayu sember siram jangan bodur dah. Itulah kawannya. Habis petir turun hujan. Tadi kan potwi gugagawa kan kamu kak bini kini disibu je jayu aku ti hujan turun. Nah. Jadi oleh sebab itu tidak masuk di dalam sumber ilmu akidah kaum muslimin di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah kecuali yang pasti kebenarannya, yaitu Al-Quran, Sunnah yang sahih dan ijma'. Baik. Ini baru dari sisi bahan. Yang kedua, berkata beliau Syekh Nasir Al-Aql rahimahullah wa hafizahullah, kullu ma sahha min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, semua hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajaba qabuluhu, wajib diterima. Kalau tidak diterima apa namanya? Ingkar sunnah. Ingkar sunnah itu ada ingkar secara mutlak. Ini golongan yang menyebut dirinya Qur'aniyun. Tapi ada yang mengingkari tidak secara mutlak. Diterima lafaznya, ditolak maknanya. Atau diterima makna dan lafaznya tetapi atau ditolak lafaz dan maknanya dengan alasan hadisnya ahad. Wa in kana ahadan, al-sunnah sekalipun hadis ahad tetap diterima dalam masalah akidah. Kenapa ini perlu dijelaskan? Sebab sekalipun sahih. Makanya saya bilang semua yang sahih dari Nabi wajib diterima. Apa alasannya? Alasannya masih ilmu analogi lagi atau ilmu logika lagi, yaitu bahwasanya yang namanya perawi hadis ahad mungkin salah, mungkin benar, mungkin salah, mungkin benar, karena dia sendiri meriwayatkan, atau dua. Kalau mutawatir tidak pasti benar karena ramai yang meriwayatkan. Itu alasan pertama.
Tuan-tuan, dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita dapat berita dari orang yang kita percaya, kita menerima atau pakai kaedah mungkin benar, mungkin salah. Telepon di orang rumah, anak domamnya pulang copek, mungkin benar, mungkin salah, gitu. Perawinya satu, ya kan? Itu tahu telepon bini lah, iya lah kau nyinya kan itu. Dan cayo sebelum nampak uangnya sakit. Kalau ini dipakai, rusak sistem semua ilmu kita. Sahih Ustaz? Ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu sosiologi, ilmu psikologi, sampai ilmu geologi rusak gara-gara itu. Padahal kita dengan teori bahwa menggunakan alat ini untuk mendeteksi ada air di bawah, secara sederhana. Ada yang tahu? Pakai sabui. Yang tukang yang bagian-bagian maintenance. Tentunya mendeteksi ada air di bawah atau enggak. Perlu belajar lagi nampaknya. Sederhana, tidak perlu alat yang canggih yang digunakan oleh PUPR itu. Iya, pelajari itu. Insya Allah akurat. Nah, Ustaz mana dapat Ustaznya? Dan orang pun cuma boleh. Tapi tak baca, tak tengok. Nah, tapi dibuktikan orang tu nampaknya begitu. Cuma boleh dah. Nah, dengan demikian kita percaya, dokter mendiagnosis, lalu dia periksa, ini Ustaz, lutut Ustaz ini bagus ini mungkin benar, mungkin salah. Kalau gitu tonton tak akan minum obat dokter, mungkin benar, mungkin salah. Oleh sebab itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Dar'u Ta'arudul Aqli wan Naql dengan cerdas menyebutkan berita itu seperti makan dan minum. Bisa buat contoh makan minum gini Ustaz. Ustaz Alisman Angguluna makan sepinggan konyang. Sepinggan makan konyang. Cuman sudah itu dia dah lebih sana ahli tak mulai no. Tapi saya yang biasa makan 3 menengok beliau makan sepinggan, yakin tak saya dia kenyang? Tak yakin kan? Tapi dia yakin tak dia kenyang? Yakin tak dia kenyang? Istrinya yang selalu menyiapkan makanannya, yakin tak dia kenyang? Yakin. Anaknya yang selalu dengan beliau, yakin tak kenyang? Yakin. Saya yang sudah sering dengan beliau, akhirnya yakin juga dia kenyang. Demikian juga berita. Demikian juga berita. Orang yang sudah kita kenali dengan baik, lalu dia menyampaikan berita, kita bilang mungkin benar, mungkin salah. Antum merusak kaedah ilmiah. Merusak kaedah ilmiah. Nah, itulah yang dilakukan oleh para perawi hadis. Jadi ketika menerima hadis, kalau tidak kenal orangnya, mereka tidak terima. Jelas ya? Sama mereka antum diserahin cek oleh seseorang, Pak, ini cek isinya 150 juta, cuman supaya cair Pak, Bapak harus bayar 50 juta dulu. Orangnya tidak kenal, antum berikan? Banyak yang kono. Banyak yang kena. Ahli hadis bukan seperti itu. Karena bagi mereka hadis Nabi lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Mereka bisa berjalan dari Basrah ke Baghdad, Baghdad ke Mosul ke Kufa, terus turun ke Makkah, dicari lagi orangnya sampai Madinah, cari ke Madinah, akhirnya balik lagi ke Basrah untuk satu hadis. Ujung-ujungnya hadisnya ditolak. Saya nanya ke antum sekarang, ada tidak peneliti kita yang siap seperti ini? Meneliti satu hadis, desiko bangkit ke Madinah, tidak waswa Madinah, pergi ke Makkah,
Sekarang semua KPK Riyadh, dari Riyadh PK Damam, dari Damam deh. Makanya para pemikir itu tak pernah melakukan hal yang sama. Selalu memakai multi step random sampling, yaitu mengambil contoh beracak bertingkat. Akhirnya hasilnya beracak-acak di setiap tingkat. Makanya pemikiran mereka ini selalu menimbulkan keraguan bukan keimanan. Makanya ikhwani kaum muslimin muslimat dirahmati Allah, tadi kata Syekhul Islam, ada orang yang yakin kenyangnya satu piring, ada yang yakin kenyangnya 3 piring, tidak yakin dia kenyang. Ada kisah PK Sumbar makan di Lubuk Bangku. Lubuk Bangku kan Tambu Pere kan? Kan Pere? Iya enggak? Enggak pernah singgah Lubuk Bangku. Tambu Ustaz Durahim, Pere kan? Pere itu. Jadi Tambu cik dah. Pakai kuah. Nyawa kuah gratis. Tambah lah 10 Tambu. Lah 10. Alun kanyang lah. Akhirnya apa yang memakan tuh labidanya. Iya, maksudnya bukan habis nasinya, habis jatahnya. 10 kali Tambu. Ada lagi kisah lainnya, yang pelaku menceritakan langsung. Sehingga rumah makannya berjalan ke Sumbar. Pas puasan langsung tuh di puasan 5 Tambu sekali. Dia balik pompe orang kan, ikut Tambu kok ada soangannya, kadang kalau nak Tambu minta soangnya. 5 Tambu lah saja di awal. Yang biasa makan tak Tambu, ya, iya risaunya nengok, sah. Tapi yang biasa makan sebanyak itu, nengok yang ini dia tak yakin kenyang, sahih. Nah begitulah berita itu kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala. Dia mestigian tu mengatakan ndak kanyang dan ndak kanyang Ustaz Boran lah kanyangnya. Sudah itu ditambah oleh calon ini kampung dulu ditambah nasi kan, tambah nasi sudah itu muta dia makan. Apa dia muta aja? Dah kanyang tambah ini oleh. Tapi ada orang yang masya Allah, ada seorang ustaz cerita ke anak, dan waktu SD itu ompek buat ompek makan, ompek umat ompek makan dan sudah pulang sekolah SD sehingga dia mau uci ini uci makanlah konyang itu sehingga dia mete makanlah konyang sudah itu sehingga dia apa makanlah konyang terakhir dia mama makan ompek kali makan konyang aja tidak saya aja kan nyekon setengah uang seperompek makannya lah sudah masuk ingat. Jadi masalah berita yakin tak yakin seperti orang makan juga. Sahih? Sekiranya bisa dipahami? Nggak paham? Kalau paham sudah ya. Dari kaum muslimin dan muslimat. Hanya baru 2 ini kaum muslimin. Jadi dalam hal ini hadis bila sahih wajib diterima. Karena inilah manhajnya Nabi alaihi salatu wassalam. Dulu dikirimnya Muaz ke Yaman. Berapa orang dikirimnya? 1. Berarti hadis Nabi yang disampaikannya ahad apa mutawatir? Ahad. Ada masalah akidah disampaikan? Ada. Tidak pernah Nabi setelah bertemu dengan orang Yaman, siapa yang kemarin masuk Islam melalui Muaz, ulang syahadat lihat. Apa sebab? Akidahnya berdasarkan hadis ahad, tidak ada. Tidak ada ulang syahadat, sah semuanya. Nabi utus Al-Ala ibn al-Hadrami ke di selatan Irak itu kerajaan Ghasasina. Ya, juga hanya 2 orang. 2 orang hadisnya juga ahad. Diutus Mu'asab bin Umair ke Madinah. Tidak pernah Nabi setelah hijrah yang kemarin masuk Islam melalui Mus'ab ulang syahadat karena banyak hadis yang sampai kepadanya secara ahad. Tidak. Makanya hadis sahih walaupun yang nyampaikan 1 orang dalam masalah pun apapun wajib diterima. Kalau berita wajib diyakini, kalau perintah mesti dilaksanakan, kalau larangan mesti ditinggalkan, kalau dia berisi adil dan adab mesti diteladani. Itulah manhajnya, kaidah dasarnya Ahlussunnah wal Jamaah. Dah.
Olah dulu ya. Olah dulu. Hah? Jadi kalau ceneko lah, mau contoh tamat buku kenek tu. Tapi tidak apa-apa. Yang penting semua kita belajar santai dan happy insyaAllah. Nah, janji kita tadi 4:30, Ustaz. Ya tak? Karena ni kayak buaya-buaya ni nak rapat lagi nih. Ustaz nak rapat habis ini Ustaz ya. Masya Allah. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada pertanyaan dipersilakan. Nah, ada 5 menit. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Poin yang pertama ijma salafus saleh. Ya. Ini kan dibatasi. Sebagian kaum muslimin menyangka ijma kaum muslimin semuanya tanpa dibatasi dengan generasi yang terbatas. Baik, barakallahu. Kenapa ijma'us salaf? Karena masalah akidah tidak berubah. Beda dengan masalah fikih yang bersifat dinamis. Karena kita biasa bicara ijma' dalam masalah hukum. Kalau hukum sifatnya dinamis. Berbeda tempat, berbeda kejadian, berubah keadaan, berubah fatwa. Sahih? Nah, makanya di sini diperlukan ijma'nya kaum muslimin dari semua masa. Tapi kalau masalah akidah, masalah yang statis, tidak berubah. Seperti apa akidah zaman Nabi, seperti itu harus kita yakini. Oleh sebab itu maka saya menyebut ijma' as-salaf as-salih. Dan ingat, bila sudah ijma' di generasi di sebelum kita, maka haramun melanggar ijma' ini. Makanya pendapat-pendapat yang bertentangan dengan ijma' yang terjadi sebelumnya, maka ini pendapat yang dipastikan kelirunya. Ada contoh? Siap-siap tersinggung dah. Kalau kita singgung, contoh nanti siap tersinggung. Kalau tidak siap tersinggung, saya tidak singgung. Enggak lah, soalnya ada live streamingnya. Biarlah nanti kalangan terbatas. Jadi kaum muslimin matiin dulu. Kaum muslimin dan muslimat, ada beberapa hal yang ijma' as-salaf tetapi dilanggar oleh al-khalaf. Contohnya, tidak tersinggung tidak masalah lah. Karena apa? Kita bukan untuk menyinggung, tapi mengembalikan hak kepada jalurnya. Tidak ada satupun as-salaf mengingkari Allah di atas arsy. Ini bukan masalah harus dibahas lagi. Sudah ijma'. Buktinya tak satupun mereka yang bertanyakan, ya Rasulullah, tidak bahaya, ya kan? Kalau di atas arsy berbatang tampik, tinggal tampik sama makhluk. Ohnya mereka tidak cadi, tidak cendawa kidira. La ilaha illallah. Itu yang paharan. Tadi orang cedeko kau perlu membaca kitab Al-Azkiyah. Ya, sudah tentu non cedi itu setelah Nabi adalah para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Ketika mereka tidak mempertanyakan, bukan karena mereka tidak tahu, tapi karena mereka meyakini seperti yang dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Maka seluruh yang berubah dari keyakinan ini melanggar ijma'. Ada contoh lain? Hah? Contoh matematik. Yes. Contoh matematik. Seluruh ahli matematika sudah ijma'. Nah, semua ahli matematika ijma' bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2, 3. Sahih? Lalu kalau ada yang mengatakan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1, melanggar ijma'. Melanggar ijma'. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka melanggar ijma' adalah melanggar kebenaran. Melanggar kebenaran pasti kesesatan.
Ada contoh lain? Masih banyak. Ya masih banyak. Ya termasuk ijma' tentang masalah menentukan awal dan akhir Ramadan, karena Ramadan sudah mulai di depan mata ini. Ida mulai sewa wali kebantal aja mintu oleh. Ya kan, misal mintu pakai ru'yah, awak pakai pakai hisab atau hisab. Banyak ya Syekh. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, padahal sudah dinukil ijma' bahwa menggunakan hisab tidaklah disyariatkan. Tidak disyariatkan. Dinukil banyak ijma' oleh Ibnu Abdul Bar. Dinukil ijma' oleh Al-Khatib. Dinukil ijma' oleh Al-Qurtubi. Dinukil ijma' oleh subhanallah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan lain-lain, bahwa menggunakan metode hisab dilarang dalam syariat Islam. Dah. Jadi kalau ada yang melanggar berarti melanggar ijma'. Nah, semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, setelah diketahui bisa kita amalkan. Allah musta'an. Ini apa Ustaz? Oi. Oh, ada masalah atau tidak? Pertanyaan nih. Saya tidak tahu. Baru pertama saya baca ini. Secara man i'tamada 'alan nasi mal. Siapa yang mengandalkan manusia pasti bosan. Iya tidak? Ya, akan bosan. Siapa yang mengandalkan orang dalam kehidupan ini pasti akan kecewa, bosan. Nah, wa man i'tamada 'ala malihi qal. Kalau harta kita yang kita andalkan sedikit. Sedikit. Wa man i'tamada 'ala ilmihi dhal. Siapa yang mengandalkan ilmunya saja tersesat. Maksudnya kalau ilmunya saja, maksudnya di sini adalah ilmu yang tidak berdasarkan kitab dan sunnah, ya sesat. Nah, tapi kalau ilmunya berdasarkan Al-Quran dan sunnah, tidak mungkin sesat. Wa ni'tamada al-sultanihi dzal. Siapa yang mengandalkan pemimpinnya akan hina. Ya. Wa man i'tamada ala aqlihi iqtal. Siapa yang hanya mengandalkan akalnya, dia akan rusak akalnya. Wa man i'tamada 'ala Allah fala malla wala qal wala dhalla wala zal wala ikhtal. La ilaha illallah. Ada benarnya dan ada insyaallah wallahu alam. Ya, karena kita kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita andalkan dalam segalanya bukan kemampuan pribadi kita, ilmu kita, bukan sultan keraja kita, bukan pula harta kita, tapi adalah Allah tabaraka wa taala. Yang sedikit hartanya tapi Allah yang diandalkannya akan lapang baginya. Yang lemah ilmunya lalu yang diandalkan adalah Allah Subhanahu wa taala, Allah luaskan dan seterusnya. Wallahu taala alam. Tapi perkataan siapa saya tidak tahu, dan kalau benar tafsirnya maka benar katanya, tapi kalau tafsirnya lain saya tidak tahu. Maka ini termasuk di poin selanjutnya, nanti ada kalimat-kalimat yang mungkin maksudnya benar dan mungkin maksudnya salah. Kalau maksudnya benar, tafsirnya kita terima, tapi kalau tafsirnya tidak benar, ya kita tolak, karena perkataan manusia. Nah, kullun yu'khas min qawlihi wa yurad. Setiap orang ada perkataan yang diterima, ada yang ditolak. Illa sahibah hadzal qabr, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sikap kita dalam
mengambil ilmu dari ulama-ulama yang pernah mentakwil sifat-sifat Allah, sedangkan ulama tersebut ulama yang masyhur di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah seperti Ibnu Hajar dan Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Ikhwani fillah, Ibnu Hajar dan Imam An-Nawawi rahimahullah tidak seperti yang dibayangkan oleh sebagian besar kaum muslimin hari ini yang mengatakan mereka manhajnya ada mengikuti manhaj ahli kalam. Enggak. Terpengaruh, iya. Makanya kalau antum lihat kan selalu jadi rujukan oleh sebagian ketika pendapatnya sama, dan pada umumnya pendapatnya berbeda. Mereka dalam bab asma dan sifat, untuk lebih luas silakan baca risalah doktoral Syekh Muhammad Ishaq Kindu dari Burkina Faso ketika ambil doktor di Jamiah Islamiyah, Aqidatu Ibnu Hajar min khilali kitabih Fathul Bari, dan banyak ditulis tentang Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Ada yang keliru dari keyakinannya dan sebagian besar sama dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, sekarang pertanyaannya, boleh nggak ngambil ilmu kepada mereka? Ini kan berkaitan dengan statement sebagian daripada aliran-aliran keagamaan dalam Islam. Ya, hari ini tidak mungkin meninggalkan ulama-ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah. Artinya mereka lah yang berjasa. Ini sebenarnya kaum muslimin yang begini ini tidak biasa membaca kitab-kitab as-salaf. Kalau mereka biasa dengan kitab as-salaf, misalnya Ibnu Qutaybah misalnya, atau semisal An-Nadhr ibn Shumayl, atau Abu Ubaidah Ma'mar ibn Muthanna, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Khuzaimah, apa yang ditulis oleh Ibnu Hajar dan apa yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, andainya kita masukkan dia dari golongan yang bukan ahli sunnah, seperti sebagian mengatakan seperti itu, tidak lepas daripada menukil dari para pendahulu tersebut. Ketika sebagian mengklaim bahwasanya 90% lebih ulama adalah ulama Asy'ariyah Maturidiyah, ana nak nanya ulama di mana dulu, dan ulama di mana, yang kedua di masa mana, supaya kita dudukkan masalah. Kemudian masyarakat secara umum ada angket apa tidak? Yang kita ketahui, nenek-nenek kampung mulai dari kampung Arab sampai kampung Ajam, ketika menasihati anak-anaknya, dia bilang, ya nak sabar, itu sudah ketentuan yang di atas. Tidak ada yang pernah bilang yang tidak bertempat, tidak ada. Berarti apakah mereka berkeyakinan seperti al-mutakallimin Asy'ariyah? Tidak. Pernah tonton dong, ya, kalau ada pidato ibu-ibu dan bapak-bapak, ya, dalam menghadapi musibah jangan lupa pada Allah yang di mana-mana. Ada? Enggak ada. Jangan lupa pada Allah yang tidak bertempat. Enggak ada. Selalu ucapannya jangan lupa pada yang di atas. Yang mengingkari Allah di atas, coba tengok tunjuknya selalu nunjuk ke atas. Matanya selalu mandang ke atas setiap menyebut nama Allah. Di mana pula 100 atau 95%-nya. Yang kedua, ambil aja contoh kecil. Ya, tuan-tuan pernah dengar kitab Tarikh Baghdad? Berapa jilid? Tidak banyak, hanya 14 jilid. Nah, cobalah baca dulu. Ada yang berani baca sampai selesai, saya kasih hadiah nanti. Iya, selesai kasih tahu saya. Dan tolong dicari. Al-Khatib Al-Baghdadi penulis, wafat 463 Hijriah. Beliau di dalam kitab Tarikh Baghdad menyebutkan siapa saja yang pernah lewat di Baghdad atau bermukim di Baghdad atau lahir dan tumbuh di Baghdad dari ulama-ulama kaum muslimin, sampai sejak zaman sahabat sampai ke zaman beliau.
Artinya sampai tahun 460 sekian. Baik. Tolong cari dari 1000 orang ulama yang disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi yang jumlahnya hanya lebih kurang 7.780 sekian. 7.780 sekian. Banyak sedikit. Nah, jadi tolong cari dari 1000 orang, bahwa dari 1000 orang 5 orang yang bermazhab al-Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dari 1005 orang, berapa persen tuh? Guru matematik. Dari 1005 orang. Iya, kita nak buktikan berapa yang 92% atau 95% adalah penganut mazhab Asy'ariyah. Saya tidak mau keluarkan ini sebenarnya. Cuman tuan-tuan yang ngajak-ngajak gitu. Itu masalahnya. Ya karena dijual kita borong. Ya karena dijual kita borong, tidak ada salah. Cuman kalau sebenarnya ini kan tidak perlu dibawa di data-data yang ditipu seperti ini tidak perlu disampaikan sebenarnya. Makanya ini data. Sebab klaim 90% adalah ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah. Tidak berdasar. Tidak ada 5 orang dari 1000, dari 7.700 lebih itu. Ada yang berani meneliti? Angkat tangan. Hah? Itulah makanya. Nanti silpultistek random sampling lagi. Juz pertama ambil, ketemu Asy'ari. Juz kedua ambil, ketemu Asy'ari. Juz ketiga ambil, ketemu Asy'ari. Akhirnya dibuat kesimpulan semua yang disebut Al-Khatib adalah Asy'ariyah. Itulah 90% lebih itu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Walaupun tidak ada masalah, nak banyak pun tidak masalah. Cuman banyak bukan ukuran kebenaran. Banyak bukan ukuran kebenaran. Tapi kita juga harus ilmiah, tidak asal. Sebagaimana yang mengklaim kalau berakidah salaf itu sesat. Masa salaf sesat? Padahal mereka adalah sahabat Nabi yang dididik oleh Nabi SAW. Baik kaum muslimin, kita sudahi sampai sini. Jadi apakah boleh tidak belajar sama mereka? Saya katakan bahwa mereka sebenarnya tidak bisa dikatakan sempurna manhaj seperti itu, dan tidak pula murni mengikuti manhaj as-salaf. Oleh sebab itu maka kita punya pilihan-pilihan yang lebih selamat. Ya, kalau antum nak cari ulama yang sekelas Nawawi, lebih banyak lebih tinggi dari Imam An-Nawawi. Lebih banyak lebih tinggi dari Imam An-Nawawi. Imam Al-Bukhari, dia punya kitab akidah. Imam Muslim, Imam Ad-Daraqutni, mereka semua punya kitab akidah. Syekh Imam Al-Ajurri lebih dulu dari Imam An-Nawawi. Yang semua di dalam bukunya Ibnu Hajar, dalam bukunya Imam Nawawi, kebanyakan adalah perkataan ulama-ulama as-salaf sebelumnya, lalu dicampur dengan perkataan al-mutakallimin, kemudian dicampur dengan ijtihad dan komentar mereka sendiri. Oleh sebab itu, karena mereka menukil perkataan as-salaf, maka kita ambil yang benar itu, yang salahnya yang kita tinggalkan. Wallahu ta'ala alam. Kalau dia menukil dari Imam Malik, pasti dia akan sampaikan yang benar. Tapi kalau menukil dari misalnya dari Al-Hallaj misalnya, pasti yang disebutkan nukilan yang tidak benar. Gitu aja. Nah, wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallam. Wa subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya.
cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.